topik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ode Indiati SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan awal dari tahap supervisi akademik, yaitu kegiatan praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi juga Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Bu Indri lagi sibuk nggak sekarang? Untuk hari ini tidak ada yang mengajar di kosong. Baik, oke. Saya minta waktu sebentar ya Bu. Nah, saya di sini melakukan kegiatan praobservasi. Ya. Dari kegiatan yang saya sudah sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Indri. Supervisi akademik itu bertujuan untuk membantu Ibu nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu Indri. Jadi di sini kita ngobrol santai saja Bu. Dalam kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Indri dalam melaksanakan pembelajaran nanti atau besok itu yang akan kita lakukan di kelas. Dari ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan yang mana? Dari kegiatan praobservasi ini? Harapan saya tentu bisa ada beberapa hal yang masukan Ya. terkait nanti kegiatan pembelajaran yang bisa dilaksanakan pada kelas. Baik. Oke Bu, semoga bisa dibantu. Nah, kalau boleh tahu materi yang Ibu akan bawakan itu tentang apa? Tentang menyajikan cerita inspiratif itu adalah KD 3.14 dalam hal ini keterampilan menyajikan cerita inspiratif berdasarkan struktur yang tepat. Ya, oke, baik. Terus tujuan pembelajaran yang telah Ibu susun itu seperti apa? Dalam tujuan pembelajaran di tema kali ini atau di materi kali ini, di sini tentu harapan saya itu siswa mampu menyajikan dalam hal ini menulis cerita inspiratif berdasarkan struktur yang tepat. Ya. Nah, dari kira-kira untuk supervisi nanti, apakah Ibu Guru sudah melakukan persiapan? Beberapa hal yang pasti yang telah saya siapkan itu adalah pertama tentu dalam hal persiapan untuk perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran ini salah satunya adalah RPP, kemudian bahan ajar, Ya. kemudian media pembelajaran, dan tentu dalam hal ini instrumen penilaian yang terpenting juga, dan beberapa hal lainnya. Ya, dari persiapan saya kira persiapan sudah bagus dari RPP, media, sebagainya. Kalau boleh tahu apa saja yang telah Ibu persiapkan? Kemudian di samping tadi tentang perangkat itu tentu ada beberapa hal yang saya persiapkan sebelum nanti di kegiatan pembelajaran nanti. Ya. Itu terkait model dan strategi nanti. Jadi yang terutama strategi yang akan saya gunakan itu tentu dengan sistem diferensial, kemudian modelnya itu dengan project basic learning. Ya. Oke Bu, terima kasih. Terus dari pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu hendak capai? Di sini tentu capaian yang paling utama dalam hal materi cerita inspiratif ini, siswa mampu menulis cerita inspiratif. Jadi di pembelajaran ini saya berharap penuh bahwa siswa itu bisa berinovasi dan menumbuhkan sikap kreativitas siswa. Jadi bukan hanya teori saja tentang cerita inspiratif, tetapi juga siswa mampu meningkatkan keterampilan menulisnya. Terus terkait dengan kesiapan pelajar murid ya, tentu tadi Ibu telah menceritakan strategi, model, dan pendekatan yang Ibu akan gunakan. Ceritakan kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan. Seperti apa? Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti itu tentu
ada beberapa persiapan sebagaimana secara universal kan dalam kegiatan pembelajaran itu ada namanya pendahuluan, kemudian isi yang berkaitan dengan sintak pembelajaran, yang terakhir itu adalah penutup. Tetapi di sini kan saya menggunakan project basic learning. Di bagian pendahuluan itu tentu nanti saya akan membagi itu siswa dalam beberapa kelompok pembelajaran, kemudian di samping itu tentu dengan persiapan kelas, kita itu dalam posisi duduk, bagaimana nanti mereka saling berkoordinasi agar lebih mudah mempermudah siswa. Ya, jadi ibu sangat mempersiapkannya dengan sangat baik dan sangat cermat. Di sini saya lihat bagaimana ibu mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan pelajar murid. Tadi memunculkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian bantuan seperti apa yang ibu berikan kepada murid yang misalnya murid-murid yang tidak bisa menulis cerita inspiratif misalnya? Di sini kan kalau dengan diferensial itu kan ada beberapa kategori yang bisa kita gunakan. Di sini pertama, diferensial ini berarti subjek atau pelaku utama itu disesuaikan dengan kemampuan siswa, di mana siswa adalah pelaku utama dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dengan sistem diferensial ini saya lebih menekan pada bagian konten, di mana di awal pembelajaran itu sebelum mereka menyajikan cerita inspiratif, saya menyajikan sebuah video yang akan memberikan inspirasi mereka pada saat menentukan topik cerita. Itu salah satu strategi yang saya gunakan dalam hal ini diferensial berdasarkan konten. Kemudian di samping itu konten sistem diferensial yang saya gunakan juga itu di modul ajar itu ada beberapa contoh-contoh cerita inspiratif yang saya sajikan. Jadi mereka bisa melihat ada 3 jenis contoh cerita inspiratif. Mereka dengan memperbanyak contoh ini insya Allah siswa bisa memodifikasi kalau mereka menulis nanti. Jadi dengan berbagai macam contoh dan penyajian materi, konten materi yang disajikan itu bisa membantu murid yang tidak mengerti nanti dalam pembelajaran. Oke, jadi strategi apa yang ibu persiapkan agar area pengembangan yang ibu ingin capai itu dapat berhasil dengan semakin baik tentunya? Di sini juga selain tadi sudah dengan sistem diferensial, di situ kan yang paling utama itu saya berusaha membangun interaksi yang baik dalam kelas. Itu juga strategi lainnya. Kalau berbicara tentang strategi, di sini fokus saya itu ke masing-masing ketua kelompok. Ya, ketua kelompok di sini biasanya saya mengarahkan ketua kelompok untuk mengkoordinasi seluruh teman sekelompoknya. Jadi di sini di samping meskipun mereka menulis kan ada pembagian tugas yang jelas. Jadi job mereka itu sudah jelas, ketua yang akan membagi. Pada saat pembagian ini kan dalam cerita inspiratif itu ada beberapa struktur. Ada yang struktur orientasi ini struktur yang termudah di antara struktur. Jadi ini akan disesuaikan dengan kemampuan teman-temannya. Jadi ini tugas ketua kelompok, tapi itu ketua kelompok sudah paham kan biasanya anak-anak lebih paham kemampuannya teman-temannya. Di samping itu strategi yang lain di sini di samping ketua kelompok mengkoordinasi, mengkomunikasikan, berkolaborasi bersama anggota yang lainnya. Di sini juga tentu ada peran saya. Di samping mengawasi, saya juga memfasilitasi. Satu kelompok. Jadi kalau ada permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh mereka, di situ saya yang akan memberikan arahan. Dan selebihnya mereka yang akan analisis sendiri misalkan. Terus atau kurang keberhasilannya jika area pengembangannya ibu guru capai tersebut bisa dikatakan berhasil? Tentu karena ini berkaitan dengan keterampilan menulis, berarti keberhasilannya siswa mampu mereka bisa menciptakan dalam sintak pembelajaran, pada akhirnya mereka bisa menciptakan satu karya. Dalam hal ini cerita inspiratif. Dan tentu pada saat mereka menghasilkan karya ini, proyek yang mereka hasilkan itu adalah sebuah cerita, itu berdasarkan struktur seperti ketentuan tujuan pembelajaran tadi. Jadi strukturnya itu lengkap. Jadi itu berarti menandakan ketika mereka berhasil, nanti kan akan ada pertanggungjawaban, mereka presentasi di depan teman-teman atau membacakan cerita tadi yang mereka tulis. Jadi berarti dari situ secara ketuntasan itu berhasil dalam materi ini.
Ya, artinya dalam kelompok itu mereka murid dapat melalui cerita inspiratif dengan struktur yang tepat ya. Mungkin saja ada perbedaan kan, perbedaan tingkatan ada yang lebih bagus, tapi dari sini pada saat mereka selesaikan tugas sampai sesuai dengan jangka waktu kan ada kesepakatan waktu yang harus berapa lama mereka selesaikan, dan pada saat jika kita diselesaikan. Baik Bu, kira-kira menurut apa Ibu saya bisa mensupervisi? Tentu untuk supervisi itu bisa dilaksanakan pada hari Kamis. Ya, baik. Dan di kelas berapa kita akan melakukan supervisi? Ya, di kelas 9B itu di jam pertama. Jadi untuk bahasa Indonesia di hari itu ada 3 jam pembelajaran. Oke. Dan saya di sini tidak bertanya lagi, tapi hanya menyampaikan bahwa kita akan berbincang kembali pada tahap pasca observasi. Setelah tahap observasi pembelajaran di kelas, kita akan berbincang kembali lagi untuk mengevaluasi dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang ini telah laksanakan di kelas. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan untuk kita ngobrol kali ini. Demikian kegiatan supervisi akademik pada tahap observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas KD yang 3.12 itu kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya, di kegiatan pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita terfokus adalah KD 4.12 ya. Di KD 4.12 ini kamu diharapkan bisa mengungkapkan perasaan dan rasa simpatimu dalam bentuk cerita inspiratif ya. Jadi dalam tujuan pembelajarannya kita nanti itu terkait tentang melalui kegiatan pembelajaran kamu itu diharapkan bisa menyusun gagasan tentang cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur. Jadi di tahapan ini kamu hanya menyusun cerita inspiratif itu berdasarkan struktur. Jadi aspek kebahasaan nanti dipelajari di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tetapi untuk awal kegiatan hari ini kita akan menyusun teks cerita inspiratif itu di bagian ketiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu harus mampu menulis cerita inspiratif berdasarkan apa tadi? Struktur. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Silakan. Siapa? Silakan. Oke. Jadi katanya di sini cara menyusun. Kira-kira cara menyusun cerita inspiratif yang baik ya. Itu sebelumnya tentu seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi dengan bahan ajar. Ada yang KPD ya? KPD. Berikutnya kelompok 2, silakan. Ini kelompok 3. Cerita inspiratif di bahan ajar, silakan dibuka. Nah, tadi pertanyaannya siapa? Salma ya. Itu lihat di sini langkah-langkah menyusun cerita inspiratif. Ya. Yang pertama itu kamu menentukan tema. Yang kedua itu adalah merancang kerangka, mengembangkan kerangka, kemudian menentukan judul. Jadi setelah kamu mampu menentukan tema, merancang kerangka, mengembangkan kerangka, menentukan judul, langkah terakhir itu menentukan judul. Setelah semuanya kamu susun, langkah terakhir baru apa judul yang menarik dan berdasarkan cerita kamu. Ya, itu. Ada pertanyaan? Oke. Jadi silakan nanti sebentar Ibu akan tampilkan beberapa fenomena. Hanya 10 menit durasi waktu yang akan saya tampilkan itu video, sebuah video. Kamu tentukan sendiri tema, terkait tema. Setelah itu kamu rumuskan, jangan terlalu luas tema yang kamu tentukan nanti. Langsung di kegiatan pembelajaran. Sebelum kamu bagi tugas masing-masing, di sini ada video yang harus kamu lihat untuk menambah inspirasi kamu.
Jadi ini sudah jelas ya, ini adalah fenomena. Dari yang kamu lihat tadi, apa saja yang ada dalam fenomena ini? Tentang apa saja? Kemudian tentang laut, oke Fitri, tentang laut ya. Berikutnya tentang gotong royong. Betul tadi ada yang penanaman apa? Mangrove. Berikutnya apa lagi selain gotong royong? Fenomena yang kamu lihat? Tentang ada tidak tadi tentang budaya? Oke. Jadi dari video yang sudah kamu tampilkan, yang kamu lihat, itu anak-anakku, kamu menyusun bisa ini kamu jadikan inspiratif atau berdasarkan pengalaman kamu yang kamu amati di sosial masyarakat di sekitar kamu, lingkungan kamu, kejadian apa sih yang menarik atau berdasarkan pengalaman kamu. Ya. Ada pertanyaan terkait struktur untuk dalam menulis nanti? Ada yang bertanya lagi? Jelas? Jelas? Kasih dan tampilkan yang kamu lihat itu anak-anakku, kamu menyusun bisa ini kamu jadikan inspiratif atau berdasarkan pengalaman kamu yang kamu amati di sosial masyarakat di sekitar kamu, lingkungan kamu, kejadian apa sih yang menarik atau berdasarkan pengalaman kamu. Ya. Ada pertanyaan terkait struktur untuk dalam menulis nanti? Ada yang bertanya lagi? Jelas? Jelas? Kasih dan untuk suaranya. Jelas tidak? Jelas. Oke, sekarang silakan ketua kelompok mengarahkan kelompoknya untuk membagi tugas berdasarkan struktur tadi, bagian-bagiannya. Siapa yang bertugas menulis orientasi, silakan ya. Ada LKPD, di situ nanti dilihat ada kegiatan-kegiatannya, bagian-bagian harus kamu tulis. Oke, selamat bekerja. Silakan menggunakan kelompok ya untuk mencari materi-materi terkait dengan kita memahami. Tulis, ini ada nanti di nama beserta. Kalau ada lebih orientasi. Ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang
Bisa soalnya cerita inspiratif. Masih bisa soalnya. Kecil suaranya ya? Masih besar suaranya? Masih besar suaranya? Ada seorang anak petani yang sedang sedih. Hari masih sangat pagi, matahari tersenyum hangat pada bumi. Namun tidak dengan anak ini yang tampak masam. Ternyata dia merasa kesal dengan sang ibu karena ibunya tidak mampu membeli peralatan sekolahnya, dan dia merasa iri dengan teman-temannya. Ibu mereka mampu membeli peralatan sekolah, tapi dia sangat sedih. Hidup rasanya tidak. Sudah sangat bagus. Terima kasih untuk semua kelompok. Tepuk tangan untuk semua. Dari menulis cerita inspiratif tadi, ada beberapa hal yang semestinya kamu sudah tahu, pahami terkait kegiatan pembelajaran hari ini ya. Terutama siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mas Sutriani. Jadi dalam menulis cerita inspiratif harus memastikan komunikasi, permintaan peristiwa, komunikasi, resolusi, dan kodam. Oke. Terima kasih Sutriani. Jadi Ibu berharap semoga semuanya kita di sini sudah paham dan bisa memaparkan seperti yang disampaikan oleh Sutriani, bahwa struktur dalam cerita inspiratif itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah orientasi. Di orientasi ini kita harus memperkenalkan para tokoh utama, latarnya, di mana kejadiannya, siapa pelaku utamanya, itu akan. Tugasnya tadi apa? Menelaah aspek dari teks cerita yang sudah kamu buat. Terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas lebih detail bagian-bagian dari aspek kebahasaan yang sudah kamu susun nanti ya, yang sudah kamu buat dan kamu telah ada cerita inspiratif kamu. Silakan untuk hari ini saya kira cukup. Semangat berikutan dulu untuk kita semua. Saya mendengar dulu semangatnya ya. Untuk kelompok 6. Kelompok 5 Berani. Kelompok 5 berani. Kelompok 4 siap. Kelompok 3 Biasa. Kelompok 2 bangga. Kelompok 1 cari. Kelompok yang paling lemah ya. Tapi tidak apa, yang penting orangnya tetap semangat dalam melakukan tugas. Itu saja hari ini kegiatan pembelajarannya kita. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini kamu bisa kuasai materinya terkait struktur. Tentu saja silakan kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah yang Al-Fatihah. Oke, silakan berberes ya. Ambilkan